Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya dalam daun katu dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah,
dicuci, kemudian dikeringkan. Nah, untuk alat-alat non-kaca itu bisa kita sterilkan dengan menggunakan autoclave selama 15 menit, yaitu pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, seperti ini contoh gambar dari autoclave tersebut. Nah, untuk mensterilisasikan alat kaca itu disterilkan dengan oven, berbeda dengan alat yang non kaca itu disterilkan menggunakan autoclave. Nah, untuk alat-alat kaca ini disterilkan dengan oven, yaitu pada suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Dan ini gambar dari oven tersebut, di mana isinya itu alat-alat kaca yang akan disterilisasikan. Selanjutnya, alat jarum OC, pinset, dan spatel itu disterilisasikan dengan cara pemijaran di atas nyala api lampu spiritus. Nah, selanjutnya kita masuk ke penentuan konsentrasi hambat minimum atau KHM dan penentuan konsentrasi bunuh minimum atau KBM. Nah, yang pertama, penentuan KHM. Penentuan KHM ini diperoleh dari konsentrasi terkecil yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, ditandai dengan bakteri yang masih dapat tumbuh pada hasil goresan di cawan Petri. Nah, teman-teman, parameter yang kita amati adalah diameter zona bening yang terbentuk di sekitar lubang sumuran. Teman-teman bisa melihat pada gambar, dan itu diukur menggunakan jangka sorong, bisa secara vertikal maupun horizontal. Lalu hasil pengukuran itu dinyatakan dalam satuan milimeter. Teman, itu saja video singkat dari saya, gimana cara penentuan KHM dan KBM pada suatu senyawa antibakteri. Semoga teman-teman semua dapat memahami video singkat dari saya, cara penentuan konsentrasi hambat minimum dan konsentrasi bunuh minimum pada suatu senyawa antibakteri. Maaf jika terdapat kekurangan pada video saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.